bacakan dahulu CV dari Bapak Agus Jayatun. Bapak Agus Jayatun ini mengajar beberapa mata kuliah di program studi teknik mesin. Di antaranya adalah fisika teknik, kemudian teknik perpipaan 1 dan 2, kemudian teknik perawatan 1 dan 2, kemudian getaran mekanik. Bapak Insinyur Yohanes Agus Jayatun MT adalah sebagai dosen tetap program studi teknik mesin S1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang. Selain sebagai dosen tetap program studi teknik mesin, beliau juga menjabat sebagai sekretaris Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Yogyakarta atau sekretaris YPTN yang membawahi dua institusi pendidikan yaitu ITNY dan SMKNAS. Jadi beliau ini karirnya cukup bagus ya, sekarang masih menjabat sebagai sekretaris YPTN. Di satu sisi beliau juga memegang banyak sertifikat, diantaranya adalah yang pertama adalah sebagai ahli teknik mechanical media. Sertifikat yang kedua adalah ahli teknik plumbing dan pompa mekanik media. Kemudian sertifikat keahlian yang ketiga adalah sebagai ahli teknik proteksi kebakaran media. Kemudian yang keempat adalah sebagai ahli teknik transportasi dalam gedung media. Kemudian yang kelima adalah sertifikat sebagai asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi bidang teknik mekanikal. Beliau lahir pada bulan Agustus 1962, memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Ya, gitu ya. Ini adalah CV beliau. Sekarang ini tinggal di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya. Ini CV beliau. Baiklah Bapak-bapak yang saya hormati, karena yang hadir pada pagi hari ini adalah dari kalangan ahli teknik LPJK, kemudian mahasiswa dari ITNY, kemudian mahasiswa baru teknik mesin yang sudah registrasi. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anakku semua yang sudah bergabung pada acara webinar yang kedua. Baiklah, tidak terlalu panjang lebar. Nanti acara ini ada sesi presentasi kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi tanya jawab 30 menit. Ya, insya Allah nanti Bapak Insinyur Agus Jayatun yang sudah ada di tengah-tengah kita akan menyampaikan materi dengan baik, dengan menarik untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tujuan dari presentasi ini khususnya untuk anak-anakku, calon mahasiswa baru, supaya mengetahui salah satu bidang keteknikan terkait dengan perpipaan. Ya. Nah, nanti mari kita dengarkan Bapak Insinyur Yohanes
Bapak Insinyur Yohanes Agus Cayatun MT dalam presentasinya. Selamat pagi Pak Agus, sudah siap? Oke, selamat pagi Pak Wartono, saya sudah siap. Baik, waktu kami persilahkan Pak Agus. Monggo. Terima kasih. Juga terima kasih kepada teman-teman di Prodi Teknik Mesin yang mengakomodir dan menjadi panitia pada acara ini. Demikian pula terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir pada webinar di pagi hari ini. Mohon izin untuk share screen. Baik, saya mohon klarifikasinya, apakah share screen saya bisa dilihat dengan jelas? Sudah Pak Agus. Monggo. Baik, terima kasih. Baik, langsung saya mulai. Kalkulasi head discharge pompa transfer pada sistem plumbing menggunakan metode Hazen-Williams. Jadi ini saya sedikit meralat. Kalau di brosur itu Hansen, tetapi yang benar adalah Hazen. Ternyata tidak pakai November ya untuk Han ya, cukup Hazen. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah dosen di Prodi Teknik Mesin S1 ITNG. Ini adalah diagram Hazen-Williams. Diagram ini kelihatannya sangat rumit, seperti nam-naman itu ya, ada garis-garis vertikal, horizontal, kemudian ada garis miring kanan, miring kiri. Kita nanti akan mencoba menggunakan diagram ini untuk mengkalkulasi kekuatan pompa yang dibutuhkan. Diagram ini sebenarnya sangat sederhana. Namun walaupun ini sederhana, kalau kita belum pernah mencoba menggunakan, akan merasa agak sulit. Sekilas, diagram Hazen-Williams itu sebenarnya hanya terdiri dari jumlah aliran dalam liter per menit yang ditulis pada sumbu vertikal, kemudian sumbu horizontal ini adalah head. Nanti kita bahas head itu apa gitu ya. Di sumbu horizontal itu kerugian tekanan akibat gesekan yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Kemudian ada garis yang miring ke kanan. Ini ada tulisannya 6A sampai dengan 300A. Itu adalah ukuran pipa menurut standar Eropa ya. Tentu ada padanannya dengan standar yang sudah kita kenal. Biasanya kalau pipa itu ukurannya adalah inci atau kalau secara umum dim. Diameternya berapa? 1 dim, 2 dim, 3 dim. Dan kemudian ada garis yang miring ke kiri. Ini adalah kecepatan rata-rata aliran air di dalam pipa. Di sini ada angka 2,0 meter per detik, artinya kecepatan aliran air di dalam pipa 2,0 meter per detik. Demikian pula kalau di sini ada 0,3 meter per detik, artinya kecepatan aliran di dalam pipa 0,3 meter per detik. Yang dimaksud kecepatan aliran di sini adalah kecepatan rata-rata. Ini adalah diagram untuk besi tuang
atau baja yang sudah tua. Tentu ada diagram lain yang dipakai untuk besi yang baru, pipa besi baru atau PVC. Kita nanti akan menggunakan yang baru saja. Artinya kita anggap pipa yang kita pakai adalah pipa baru. Baik, ini hanya pendahuluan, pengenalan tentang diagram Mason-Williams, dan kita belum coba untuk menggunakannya. Sekali lagi saya mohon klarifikasinya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa bagus, monggo Nah, lanjut. terima kasih. Nah, sistem plumbing. Sistem plumbing itu menurut buku perancangan dan pemeliharaan sistem plumbing yang ditulis oleh Bapak Sofyan Nurbambang dan Takeo Mura atau Pak Peter, itu adalah satu, penyediaan air bersih ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dua, membuang air kotor ke tempat-tempat tertentu tanpa menimbulkan pencemaran. Dengan demikian, plumbing ini ada dua aspek, penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor. Tentu karena ini bersangkutan dengan air bersih, tentu ada pipa-pipa. Namun yang dimaksud plumbing pada modul ini adalah sistem penyediaan air bersih. Jadi pada modul ini kita batasi bahwa plumbing adalah sistem penyediaan air bersih. Jadi untuk yang pembuangan air kotor kita drop dulu. Jadi kita bicara tentang penyediaan air bersih. Kalau kita berbicara tentang penyediaan air bersih, yang mana air bersih itu banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, maka kita bisa melihat penyediaan air bersih secara sederhana untuk keperluan rumah tangga. Kalau kita tengok kembali penyediaan air bersih yang kita punya di rumah, secara umum kita mempunyai sumur atau sumber lain, tampungan air atau dari PDAM. Kemudian air dari sumur itu dipompa, istilahnya pakai pompa sanyo begitu ya, pompanya kecil hanya sekitar 200 sampai 300 watt. Kemudian air dipompa masuk ke tangki penampungan atas. Ini bisa ada menaranya sendiri atau diletakkan di tempat tersendiri. Kemudian dari tangki penampungan atas, air itu dialirkan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk mandi, cuci, kemudian masak, dan juga untuk keperluan yang lain. Nah, di dalam penyediaan ini ada namanya pompa transfer. Pompa sanyo yang dipakai kita sebut pompa transfer. Kemudian ada pipanya. Kemudian ada tangki bagian atas. Kemudian ada katup. Biasanya ada valve-nya gitu ya. Dan jangan lupa nanti setelah katup dan kemudian tepat di titik pipa itu turun, itu sebaiknya diberi pelepas udara. Cukup pipa kecil ke atas, kemudian dikasih T, yang mana posisi T itu harus lebih tinggi dibanding permukaan air di dalam tangki. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melepaskan udara yang terjebak di dalam pipa, khususnya yang tepat di belokan ini. Karena kalau udara itu tepat terjebak di belokan ini, air itu susah mau mengalir ke sini. Nah, supaya bisa lepas, maka udara harus disuruh keluar. Udara itu selalu melayang, terbang gitu ya, maka dia akan keluar. Sehingga airnya
Ini adalah instalasi sederhana sistem plumbing yang sering kita pakai di rumah tangga. Sangat sederhana dan semua orang bisa membuat, bahkan kadang-kadang tidak perlu dihitung. Asal tingginya tidak lebih dari 10 meter, wah pompanya pasti kuat. Asal sumurnya kedalamannya kurang dari 6 meter, pompanya pasti bisa nyedot. Kalau sumurnya dalam bagaimana? Pakai jet pump selesai. Nah, ini contoh sistem plumbing yang sederhana. Tetap ada pompa transfer. Kemudian tentu akan menjadi berbeda ketika sistem ini digunakan untuk melayani gedung bertingkat atau untuk perkantoran atau untuk gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan umum yang penggunanya banyak sekali, sehingga dibutuhkan air yang banyak. Nah, dengan demikian sistemnya juga berbeda, sistem plumbing. Secara konseptual, sistemnya sama. Yang penting ada sumber air, ada pompa, ada pipa, ada tangki bagian atas, selesai. Tinggal airnya tarik ke dalam gedung, selesai. Itu konsepnya. Tetapi kalau itu kemudian sudah menyangkut sebuah sistem yang untuk melayani kebutuhan yang banyak dan bahkan juga tidak boleh telat airnya, maka sistem plumbing pada pelayanan gedung-gedung bertingkat itu secara sketsa seperti pada gambar ini. Jadi ada penampungan air. Saya tidak berbicara sumber air, karena sumber airnya bisa saja dari sumur dalam atau dari PDAM. Ini biasanya orang menyebut ground tank. Ground tank itu tidak harus selalu di bawah tanah. Di atas tanah juga boleh. Bahkan saya menyarankan ground tank itu berada di atas tanah. Supaya apa? Supaya perawatannya gampang, membersihkannya gampang. Kalau ground tank itu ada di bawah tanah, untuk membersihkan kita butuh pompa lagi, pompa submersible untuk menguras ground tank. Tapi kalau ground tank itu ditaruh di atas tanah, kita tinggal buka valve pembuang, airnya sudah mengalir, tidak perlu pompa submersible. Kemudian dari ground tank ini ditarik pipa dan ada valve, namanya ini gate valve atau katup sorong. Setelah katup sorong ada strainer. Strainer ini fungsinya untuk menyaring supaya kotoran-kotoran yang berada di ground tank itu tidak masuk ke dalam pompa. Jadi strainer ini di dalamnya ada strainer ini ada flexible joint. Kemudian dipasang pompa dan setelah itu juga ada flexible joint lagi. Apa fungsi dari flexible joint? Flexible joint fungsinya adalah pertama, ketika kita itu mengencangkan baut menyambung pompa dan pipa, kalau tidak ada flexible joint, maka baut itu akan menarik elemen-elemen atau komponen-komponen ini sehingga pompanya ini bisa retak atau valve-nya bisa retak karena ketarik. Nah, dengan adanya flexible joint, maka tarikan itu dihilangkan. Kemudian yang kedua, kalau pada pipa itu nanti terjadi pukulan balik, bisa terjadi pukulan balik, pipanya bergetar, maka getarannya tidak akan merambat ke pompanya. Demikian pula kalau nanti misalnya terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim, terjadi muaian baik di pipa atau di pompanya, maka dengan adanya flexible joint ini
akan terminimalisir desakan-desakan akibat pemuaian. Flexible joint terbuat dari karet yang sangat kuat. Kemudian ini adalah alat ukur tekanan, baik di sisi sedotan maupun di sisi tendangan atau discharge. Tendangan itu discharge. Kemudian setelah flexible joint bagian tendangan, ini ada check valve. Swing check valve itu adalah sebuah valve atau katup yang fungsinya menahan aliran balik. Jadi kalau alirannya itu sudah terlanjur keluar dari check valve, maka air itu tidak akan bisa balik ke pompa. Jadi, ini namanya check valve. Jadi hanya satu arah saja. Bisanya hanya ke kanan saja, ke kiri tidak bisa. Setelah check valve, kemudian dipasang gate valve lagi atau katup sorong. Nah, valve-valve ini fungsinya adalah untuk buka tutup kalau dilakukan perawatan. Kalau misalnya kita mau merawat pompanya, memperbaiki, maka ini bisa ditutup. Ini ditutup. Pompanya bisa dicopot. Kalau nggak ada valve-nya, pompanya kita copot, air di ground tank akan mengalir habis. Kemudian di sisi roof tank, itu di sini juga ada valve lagi. Ini adalah valve yang disebut butterfly valve. Sebetulnya butterfly valve dan gate valve ini fungsinya sama, hanya buka tutup aliran. Kemudian ada pipa turun untuk pelayanan di gedung. Tentu dari roof tank ke gedung ini tidak sesederhana ini. Tentu ada juga sistem namanya booster pump dan lain-lain, tapi tidak saya bahas di sini karena kita nanti hanya membahas seberapa besar head yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dari ground tank ini sampai dengan roof tank. Sementara dari roof tank kemudian untuk pelayanan di dalam itu tentu ada kajiannya tersendiri. Mungkin di kesempatan lain bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa di sini harus ada juga air release valve. Kalau tadi hanya pakai pipa kemudian ada lubangnya, ini biar kelihatan modern gitu dikasih air release valve, yakni sebuah peralatan yang mampu melepaskan udara yang terjebak. Sebetulnya pakai pipa kemudian di lubang asal permukaannya sama, lebih tinggi dari permukaan air di tank juga tidak apa-apa. Itulah sekilas tentang instalasi plumbing yang digunakan untuk mentransfer air dari ground tank menuju roof tank. Mesinnya disebut pompa transfer. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar pompa transfer ini supaya saya bisa mengalirkan air dari ground tank ke roof tank? Biasanya kekuatan pompa itu dinyatakan dalam head. Orang-orang bilang, oh headnya itu ya selisih tinggi roof tank ditambah 10%. Gitu. Jadi misalnya roof tanknya itu tingginya 40 meter begitu, maka kekuatan pompa transfer 40 ditambah 4, 44. Itu diskusi yang terjadi di lapangan. Dalam beberapa hal, penambahan 10% dari tinggi roof tank terhadap ground tank itu dalam beberapa hal bisa diakomodir. Tetapi banyak melesetnya karena tidak dihitung. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana menghitung kekuatan pompa transfer dengan metode Hazen-Williams. Itu metode yang sangat mudah. Sehingga kalau misalnya tadi pompa untuk gedung tinggi pakai pompa sayur rumah tangga bisa enggak ya? Pertanyaannya. Yuk, kita mesti lihat dulu bahwa fungsi pompa itu banyak macamnya ya.
banyak sekali macamnya, ada yang seperti ini tadi, bahkan ada, mohon maaf, kayak ulir itu. Saya mohon maaf kalau di Jawa disebut pompa kontol bebek gitu ya, kayak ulir. Ini pompa sanyu, ini pompa yang panjang, gitu ya. Celupkan, ini pompa untuk pemadam kebakaran, ini pompa yang biasa dipasang di pabrik-pabrik, banyak sekali, dan ini semua ada di teknik mesin. Fungsi utama ini adalah dia menyedot air, kemudian ada yang berputar, sehingga air itu punya energi, sehingga dia bisa muncrat keluar. Jadi fungsi utama itu memberi energi pada fluida cair atau zat cair. Energi dari pompa itu berupa tekanan yang disebut head. Jadi ketika air muncrat, dia bisa muncrat karena dia punya tekanan yang disebut head. Headnya dari mana? Dari pompa, karena pompanya berputar. Akibat putaran, maka dia punya head. Sehingga zat cair yang keluar dari pompa mempunyai head sehingga mampu mengalir. Sehingga dengan demikian, pertanyaan tadi, apakah pompa rumah tangga dapat menggantikan pompa transfer bertingkat? Ya, sepanjang pompa rumah tangga itu mempunyai energi yang mampu mengalirkan air ke gedung bertingkat, bisa, artinya dapat. Yang penting energi yang dihasilkan oleh pompa rumah tangga mampu menghasilkan energi yang sesuai kebutuhan di gedung bertingkat. Jadi begitu. Kalau pompa rumah tangga itu tidak punya energi yang dibutuhkan, ya nggak bisa. Baik. Terus kemudian sebelum kita masuk ke kalkulasi dengan hasil sedikit kita akan bernostalgia tentang hubungan tekanan dan head. Saya akan sederhana saja di sini. Kalau misalnya saya mempunyai sebuah bejana berisi air, kemudian di sini ada pipa gitu, ditancapkan di bejana itu, dan ini lubang langsung berhubungan dengan udara. Pipa kecil gitu, besar juga boleh. Terus di sini juga ditancapkan pipa satu lagi, bisa besar, bisa kecil. Dan ini berhubungan dengan udara juga. Hubungan antara dinding pipa dengan bejana itu rapat. Jadi rapat, tidak bocor sama sekali. Kita bisa berkata bahwa air yang berada di dalam bejana ini itu tekannya 0. 0 berapa? 0 kg per centimeter persegi. Apabila luas penampang ini 1 cm persegi, gitu ya, kita bikin gampang saja, maka saya bisa mengatakan airnya itu tidak punya tekanan. Atau orang bilang tekanannya sama dengan 1 atmosfer. Oke, itu di dalam pengukuran disebut nul. Jadi tekanannya nul, seperti ban gembes. Ini akan menjadi berbeda kalau di pipa yang sisi kanan itu saya taruh sebuah anak timbangan besarnya 1 kg. Dan di sini ada tataannya yang rapat sehingga air tidak bocor. Ya. Anggap saja ini rapat. Maka karena di sini ada timbangan anak timbangan sebesar 1 kg, artinya airnya ini seluas 1 cm persegi menahan bobot sebesar 1 kg. Artinya airnya itu menderita tekanan sebesar 1 kg per centimeter persegi. Ini 1 cm persegi, bobotnya 1 kg. Maka tekanannya jadi 1 kg per centimeter persegi. Lah ternyata di sisi lain, di pipa sisi lain itu airnya naik. Ini ingat, ini berhubungan dengan udara. Ini juga berhubungan dengan udara. Jadi ini ada tekanan 1 kg per centimeter persegi, airnya naik. Naiknya seberapa? 10 meter. Jadi artinya tekanan 1 kg per centimeter persegi itu
itu dapat pula disebut mempunyai head sebesar 10 meter kolom air. Atau di dalam pembicaraan sehari-hari di dunia teknik, 1 kilogram per sentimeter persegi itu sama dengan head 10 meter. Jadi tekanan 1 kilogram per sentimeter sama dengan head 10 meter. Ini saya hanya mengingatkan saja atau reminder bahwa kita sering memompa ban, sebenarnya mengkompresi. Tapi oke lah, kita sering memompa ban. Ukurannya berapa, Mas? 30, 32 itu ya. Nah, ukuran-ukuran di pompa ban itu kalau dikonversi ke kilogram per sentimeter persegi, itu kalau dia 28 itu kira-kira 2 kilogram per sentimeter persegi. Itu ukuran ban sebesar 28. Jadi kalau 1 kilogram ya kira-kira 14. Ini untuk sebagai pembanding saja. Nah, kemudian kembali ke permasalahan tadi, berapa head yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ini pada sistem plumbing? Jadi kalau saya mempunyai sistem plumbing, mentransfer dari ground tank ke roof tank pada ketinggian tertentu, berapa head yang dibutuhkan? Beda tinggi antara pompa ini dengan ujung pipa, ini di bidang teknik mesin disebut head geodetik atau lambangnya HG. Artinya apa? Bahwa discharge head atau head tendangan pompa, kekuatan tendangan pompa, itu harus mampu mengatasi head geodetik. Pertama, dia harus mengatasi head geodetik. Pertama itu. Dan yang kedua, tendangan pompa ini atau head discharge harus mampu mengatasi gesekan akibat air mengalir di dalam pipa atau kerugian, ada rugi-rugi. Jadi ada dua hal, dia harus bisa mengatasi head geodetik dan kerugian. Atau kalau dirumuskan, head tendangan pipa sama dengan head geodetik ditambah head loss. Head geodetik itu tinggal diukur saja, gampang, berapa meter. Masalahnya head loss itu apa? Head loss atau kerugian aliran itu terdiri dari dua hal, yakni kerugian akibat kecepatan rata-rata dan kerugian akibat gesekan aliran terhadap pipa. Jadi ada dua head loss itu. Jadi ada akibat kecepatan dan akibat gesekan. Sehingga secara matematik nanti bisa ditebak bahwa head daripada tendangan pipa atau discharge itu mesti sama dengan head geodetik ditambah head velocity dan head friction. Head velocity atau head akibat kecepatan itu rumusnya gampang. V kuadrat dibagi 2G atau V kuadrat dibagi 20 untuk gravitasi dianggap sama dengan 10. Tepatnya 9,8. Tepatnya itu ya. Tapi untuk di lapangan dibulatkan saja dari 10 sehingga V kuadrat dibagi 20. Sehingga head discharge yang harus diberikan pompa harus sama dengan head yang dibutuhkan untuk mengalirkan air. Head yang dibutuhkan untuk mengalirkan air itu adalah head geodetik ditambah head kecepatan ditambah head friction. Head geodetik tinggal mengukur. Nah, kita menjadi bertanya-tanya berapa besarnya head velocity atau head kecepatan dan head friction. Mohon maaf, ini mesinnya plus ya, ada tanda plusnya. Jadi ini tanda plus, bukan kali. Kita akan berbicara dulu tentang head
kecepatan dengan menggunakan diagram Moody. Ini diagram Moody. Diagram Moody ya. Saya mohon maaf, diagram Hazen-Williams, bukan Moody. Kalau Moody jadi sulit lah. Hazen-Williams. Diagram Hazen-Williams, jadi saya ulangi, yang sisi kiri vertikal itu ada angka-angka yang menunjukkan jumlah aliran air liter per menit. Jadi misalnya ini angka 10, berarti aliran air 10 liter per menit. Ini 1000, berarti aliran air 1000 liter per menit. Aliran air itu kadang disebut debit, jumlah aliran per waktu atau debit. Kemudian di sisi horizontal ini, di bawah, ini adalah rugi-rugi akibat gesekan. Yang tadi nanti akan kita bahas. Dinyatakan dalam milimeter per meter panjang pipa. Artinya kita nanti juga harus menghitung pula panjang pipa. Karena angka di sini adalah milimeter per meter panjang pipa. Jadi kalau di sini misalnya 2, berarti rugi-rugi gesekannya 2 mm per meter panjang pipa. Kalau di sini ada 200, berarti kerugiannya adalah 200 mm per meter panjang pipa. Kemudian di garis-garis miring ini adalah garis ukuran diameter. Kebetulan si Hazen-Williams ini menggunakan kode dari Eropa atau yang terkenal dengan nama diameter nominali atau DN dengan angka 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 300. Ini sudah saya tulis, ini kalau di sini 15A itu setara dengan setengah inci. Kita sudah terbiasa ukuran pipa pakai inci ya. 15A itu ya 15 mm, tapi tidak tepat. 15A setengah inci atau setengah dip. 20A 3/4 inci atau 3/4 dip. 25A itu 1 inci atau 1 dip. Dan seterusnya ini 100A itu 4 inci atau 4 dip. 150A 6 inci atau 4 dip. 6 inci atau 6 dip. Gampangannya angka ini dibagi 25 ketemu ukuran incinya. Ini garis diameter adalah garis yang rebah ke kanan, yang miring ke kanan. Kemudian garis yang merebah ke kiri, yang miring ke kiri, garis yang memiring ke kiri, ini ada angka 0,3 meter per detik sampai dengan 7 meter per detik. Itu adalah garis yang mengidentifikasikan kecepatan rata-rata. Ini satuannya meter per detik. Misalnya begini. Misalnya dialirkan air sebesar 600 liter per menit. Tentukan diameter pipa dan head kecepatannya. Gitu ya. Di dalam menentukan ukuran pipa yang kita pegang, yang pertama itu adalah batas tertinggi kecepatan aliran air di dalam pipa itu 2 meter per detik. Batas ini sebenarnya masih sumir, artinya ya lebih sedikit juga nggak apa-apa gitu, kurang juga boleh, tapi sebaiknya kurang dari 2 meter per detik. Namun kalau misalnya headnya masih terlalu rendah, itu ya lebih dari 2 meter juga nggak apa-apa. Anggap saja ini adalah batas yang harus kita pegang. 2 meter per detik. Artinya batas kecepatannya adalah garis ini. 2 meter per detik. Ini garis kecepatan. Kemudian 600 liter per menit. Gimana nih? 600 liter per menit. Ya. Nah, ini 600 liter per menit. Kemudian dari 600 liter per menit ini kita tarik garis ke kanan. Gitu ya. Sampai menerjang garis 2 meter per detik. Nah, kebetulan di
di sini cocok pas, ini ada pipa 3 inci, ada garis pipa 3 inci, pas, ada garis pipa 3 inci, pas, kebetulan saja. Maka kalau begitu saya pakai diameter 3 inci untuk air 600 liter per menit. Ini C-nya 100, ini adalah pipa yang sudah tua menurut grafik ini. Jadi, oke, saya ulangi gitu ya. Saya mau mengalirkan air 600 liter per menit. Berapa diameter pipa dan kerugian akibat kecepatan. Nah, 600 liter per menit. Dan dari 600 liter per menit kita tarik garis ke kanan sampai ke garis kecepatan 2 meter. 2 meter ya. Terus kebetulan ini ada garis diameter 3 inci. Kebetulan saja. Maka kita pakai pipa 3 inci. Kalau kita pakai pipa 3 inci, berapa kecepatan rata-rata alirannya? Apakah 2 meter? Kebetulan garis pipa 3 inci itu berpotongan dengan di sini. Ini saya anggap pas gitu aja ya. Di sini ini. Oh, kecepatannya pas 2 meter per detik. Berarti kerugian akibat kecepatan 2 dibagi 20 atau 0,1 meter. Jadi ini kita sudah bisa menghitung kerugian aliran akibat kecepatan. Tentu kerugian aliran itu tidak hanya akibat kecepatan, karena harus kita hitung head friction. Contoh lagi, misalnya dialirkan air sebesar 100 liter per menit. Tentukan diameter pipa dan kerugian aliran akibat kecepatan. Oke ya, 100 liter per menit. 100 liter per menit. Oke. Kita tarik garis ke kanan sampai menerjang 2 meter per detik. Put di sini ya. Baru kita pakai mana? Berarti kita harus tarik ke kiri. Oh, ini saja deh. Ini ada. Nah, kita pakai 1/4 inci. Atau 32 ini. Kita pakai 1/4 inci. Kalau 1/4 inci 100 liter per menit, kita pakai 1/4 inci, kecepatannya 1,5 meter per detik. Berarti kerugiannya 0,075 meter. Kalau saya pakai yang 40A atau 1,5 inci, boleh nggak? Boleh saja, nggak ada yang melarang. Ini yang 100 liter per menit, terus ini garis 1,5 inci, ketemu di sini, kecepatannya kira-kira berapa? Kira-kira saja ini ada 1,2 gitu ya. 1,2 0,0. Ini mestinya dikuadratkan ya, saya lupa ya. Harusnya dikuadratkan. V kuadrat. Ini saya agak lupa ya. Ini mestinya dikuadratkan jadi 4, jadi mestinya 0,02. Saya mohon maaf ini keliru. Ini mestinya dikuadratkan. Dikuadratkan. Tolong untuk modulnya di. Namun kalau kita melihat kecepatan akibat aliran itu sangat kecil. Katakanlah kecepatan yang maksimum 2 meter per detik. Berarti 2 kuadrat dibagi 20 atau 4/20. Hanya 0,2 meter kerugian akibat kecepatan. Sehingga di lapangan kadang-kadang kerugian akibat kecepatan ini sekarang kita akan melangkah satu lagi, yaitu menghitung head friction menggunakan diagram Hazen-Williams. Head friction itu ada 2, jadi 1 mayor, itu kerugian akibat gesekan aliran air sesuai dengan panjang total pipa, dan minor itu kerugian
kerugian akibat gesekan aliran air akibat belokan dan valve. Namun nanti di dalam perhitungan Hazen-Williams ini, kerugian akibat belokan dan valve ini diekuivalenkan dengan panjang pipa, sehingga kita hanya menghitung satu kali saja. Nah, sebelumnya akan kita bahas dulu apa yang disebut dengan equivalent length. Equivalent length itu misalnya, contoh ya, kerugian gesekan yang disebabkan oleh elbow atau kendi 90 derajat pada pipa dengan diameter 3 inci sama dengan kerugian yang diakibatkan oleh pipa lurus sepanjang 3 meter pada diameter yang sama. Artinya equivalent length untuk kli 90 diameter 3 inci itu adalah 3 meter. Contoh lagi, kerugian gesekan yang disebabkan oleh katup sorong pada pipa dengan diameter 3 inci sama dengan kerugian yang diakibatkan oleh pipa lurus sepanjang 0,63 meter pada diameter yang sama. Contoh lagi, kerugian gesekan yang disebabkan oleh katup satu arah atau check valve pada pipa dengan diameter 3 inci sama dengan kerugian yang diakibatkan oleh pipa lurus sepanjang 5,7 pada diameter yang sama. Nah, ini sudah ada tabelnya. Tabelnya ini. Ini misalnya tadi kita pakai pipa 3 inci atau DN80. Kalau belokan 90 derajat setara dengan kerugian yang dialami oleh pipa lurus sepanjang 3 meter. Kalau misalnya 100A atau 4 inci, itu setara dengan kerugian yang dialami oleh pipa lurus sepanjang 4,2 meter. Ini namanya equivalent length atau panjang ekuivalen. Tentu saja kalau kita hanya berputar teori itu kurang afdol. Kita akan kasih contoh. Akan dialirkan air bersih dari ground tank menuju roof tank, dari ground tank menuju roof tank menggunakan pompa transfer. Jumlah aliran atau debit 600 liter per menit. Jadi 600 liter per menit. Tinggi roof tank ini 40 meter. Pada instalasi terdapat satu buah. Ini kita pandang yang bisa saja. Ada satu buah fleksibel joint, satu buah check valve, dan satu buah gate valve. Dan elbow-nya ini 10 buah. Ini tidak saya gambar 10 ya. Ini saya kasih garis ini artinya masih harus banyak yang digambar, tapi ini lambang aja. Bukan karena pipanya putus, tidak. Ini sebetulnya pipanya nyambung, cuma karena panjang sekali saya kasih garis 2 ini. Ini lambang gambar teknik. Jadi jumlah keninya itu 10 ya. 10 buah. Kemudian panjang pipa yang terpasang itu panjangnya 100 meter. Atau kalau setelah diukur itu pakai meteran, ini membutuhkan pipa sepanjang 100 meter. Kalau satu batang 6 meter ya dihitung sendiri saja berapa batang gitu ya. 15 batang, 17 ya, kira-kira 17 batang gitu ya. Tetapkan ukuran pipa dan head discharge pompa transfer. Jadi ini ukuran pipa berapa inci. Kalau menggunakan pipa GIP atau kadang disebut pipa PDAM atau galvanized iron pipe. Nah, untuk menghitung itu, kita akan menentukan ukuran pipa dan menentukan besarnya pompa atau headnya pompa. Maka pertama, kita harus menentukan ukuran pipa. Kemudian menentukan head velocity, menentukan head geodetic. Sebenarnya ini tidak usah ditentukan karena sudah jelas
head geodetiknya 40 meter. Kemudian langkah 4 menentukan friction head. Ini nanti yang sedikit ada langkah-langkahnya. Kemudian menghitung distance head berdasarkan velocity, geodetik, dan friction. Dan terakhir kita bisa menetapkan spesifikasi pompa. Oke, kita mulai. Langkah pertama. Langkah pertama, menentukan ukuran pipa. Sekarang saya akan pakai grafik Hudson William untuk pipa yang baru, yang C-nya 130. Nah, tadi 600 liter per menit. Kita lihat di 600 liter per menit. Ini ya. Kemudian dari angka ini kita tarik ke kanan. Nerjang harusnya sampai sini. 2 meter per detik. Cuma kalau ini saya teruskan ke 2 meter per detik, maka nanti akan ketemu pipa 3 inci. Atau 75. 75 bagi 25 3 inci. Tetapi kecepatannya lebih dari 2 meter per detik. Apakah boleh? Dihitung. Kalau headnya masih rendah, kerugiannya masih rendah, boleh. Tapi kalau kerugiannya nanti hasilnya tinggi, jangan. Kita pakai teori dulu, pakai petunjuk dulu. Karena batasan kecepatannya 2 meter per detik, kalau saya pakai pipa 3 lebih dari 2 meter per detik, janganlah. Kita pakai pipa yang lebih gede. Oke, kalau gitu saya pakai pipa yang A4 inci, 100 inci. Kecepatannya hanya sekitar 1,3 meter per detik. Jadi, kalau begitu saya pakai pipa 4 deep atau 4 inci. Kemudian head velocity-nya, kecepatannya saya lihat 1,4 ya, 1,4 detik kuadrat dibagi 20. Berarti kerugian kecepatannya 0,098, kecil sekali. Maka di lapangan kadang-kadang diambilkan. Tapi karena ini untuk kajian teoritis, kita ikutkan. Jadi kita sudah menentukan diameter pipa, kita sudah menghitung kerugian akibat aliran, kecepatan aliran. Kemudian menentukan geodetic head. Oh, sudah ada ukurannya tadi. Beda tinggi roof tank dan pompa 40 meter. Berarti head geodetiknya 40 meter. Tidak perlu dihitung. Nah, kemudian langkah yang keempat, menentukan head friction. Nah, ini yang ada sedikit langkah-langkah. Sebelum kita menentukan head friction, kita menghitung equivalent length atau panjang ekuivalen untuk elbow dan peralatan lain yang terpasang. Baik, ini tabelnya tadi. Kita memakai pipa 4 inci atau DN 400. Elbow-nya 10 buah. Kemudian dari tabel itu ekuivalen dengan panjang pipa 4,2 meter per buah. Berarti saya tulis di sini 4,2 meter per buah. Maka panjang ekuivalen untuk 10 buah elbow adalah 4,2 kali 10, 42 meter. Kemudian ada flexible joint 1 buah. Flexible joint itu kan hanya pendek, lubangnya besar, jadi praktis tidak mempunyai kerugian gesekan. Blong saja. Maka bisa dianggap 0. Sehingga kerugian akibat flexible joint 0. Kemudian check valve. Check valve itu adalah katup sorong atau katup satu arah. Mohon maaf, katup satu arah. Check valve. Terus DN 100 atau 4 deep. Ternyata di sini tertulis 7,6 meter per buah.
ekuivalen dengan 7,6 meter per 2. Jumlahnya 1. Berarti panjang ekuivalen untuk cek valve 7,6 meter. Kemudian untuk katup sorong atau gate valve itu 0,8 katup sorong 0,81 ya mestinya ya. Ini belum saya ubah. Malah saya ini tabelnya ini keliru. Ini mestinya 0,81, ini tertulis 0,99. Tapi yang benar 0,81. Oke lah, ini 0,81 mestinya. Tapi selisih sedikit tidak apa-apa ya. Mohon dimaafkan. Ini mestinya 0,81. Ya, atau saya koreksi aja daripada ini 0,81 dan mohon maaf masih terlihat layar saya. Mohon konfirmasinya lewat suara. Layar saya masih terlihat. Masih bagus. Oke, terima kasih. Jadi ini mestinya 0,81, jadi mestinya juga 50,81 meter. Mestinya ya, tapi mohon maaf dikoreksi aja. Tadi panjang pipa terpasang itu 100 meter. Karena perlengkapan yang lain itu seakan-akan memberikan gesekan sebagaimana pipa sepanjang 50 meter, maka panjang yang dipakai untuk menghitung friction adalah panjang pipa terpasang ditambah panjang ekuivalen. Sehingga L yang dipakai untuk menghitung friction nanti adalah panjang pipa terpasang ditambah ekuivalen di 150 meter. Itu digunakan untuk apa? L besar itu digunakan untuk menghitung head friction. Di mana head friction itu adalah H kecil dikalikan L. H kecil itu apa? H kecil itu hasil bacaan pada sumbu horizontal diagram Hazen-Williams. Jadi di sini. Kalau tadi kita mempunyai 600 liter per menit, kemudian kita pakai pipa 4 inci, maka garis 600 liter per menit ini berpotongan dengan garis diameter 4 inci atau 100 din, 100 A, itu di sini. Nah, dari titik ini kita tarik garis ke bawah. Tarik garis ke bawah. Dan ketemu angka 20. 20 itu artinya 20 mm per meter. Itulah H kecil. Jadi ini adalah H kecil. Sehingga dengan demikian HF itu 20 mm kali panjang L tadi 150,99 saya satuin 3019 mm, bukan meter ya, ini milimeter, atau 3 meter, 3,0118 meter. Ini adalah gesekan, kerugian gesekan akibat aliran air pada pipa 4 inci. Sehingga kita bisa menentukan kalau begitu tendangan pompa berapa meter atau head pompa berapa meter. Head pompa, head identik tambah head velocity tambah HF. 40 tambah 0,08 tadi velocity head atau head kecepatan ditambah yang ini 3, ya ketemu 43,973 meter. Ini head. Maka spesifikasi pompa, kalau begitu pompa yang harus saya pasang di sistem pompa transfer tadi harus mempunyai debit 100 liter per menit dan head 44 meter. Jadi, terima kasih. Demikian presentasi saya.
kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, saya siap untuk memberikan klarifikasi. Waktu dan tempat sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator, yakni Kapolri Teknik Mesin 1 TNI, Bapak Wartomo. Semoga Bapak Wartomo. Baik, terima kasih Pak Agus Jayatun yang telah mempresentasikan materi webinar pada pagi atau siang hari ini. Baiklah, untuk sesi yang kedua, kami akan membuka tanya jawab. Tanya jawab ini kurang lebih 30 menit. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu dari LPJK Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga saya mohonkan juga kepada anak-anakku semua mahasiswa teknik ITNY, khususnya teknik mesin atau yang lain. Kemudian juga saya mohonkan kepada mahasiswa baru teknik mesin yang sudah registrasi. Kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Untuk tanya jawab dibuka untuk 3 penanya dahulu. Dan kami mohon untuk Pak Agus nanti 1 pertanyaan langsung dijawab begitu. Kemudian untuk dilanjutkan penanya yang kedua. Baik, kita buka untuk 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ini untuk 3 penanya dulu. Pilih Pak Agus ya. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu dari LPJK, silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Atau dari anak-anakku semua yang sudah bergabung, silakan sebutkan nama sebelum bertanya ya. Monggo, kami persilakan. Monggo, silakan yang mau bertanya dari materi Pak Agus Jayatun terkait dengan sistem plumbing, ya, sistem penyediaan air bersih untuk rumah tangga. Monggo Bapak Ibu dari LPJK dan juga dari mahasiswa yang sudah bergabung, kami persilakan. Bisa disebutkan nama dahulu, kemudian pertanyaannya. Silakan, monggo kami persilakan. Oh ya, silakan mic-nya di unmute ya, yang mau bertanya. Silakan. Monggo silakan. Pak Rifan, mungkin bisa di mic-nya di unmute semua Pak Rifan. Mas Noveri, silakan. Mau bertanya silakan. Malu-malu ini ya, kelihatannya teman-teman dari LPJK malu-malu masih mau bertanya dengan Pak Agus Jayatun. Monggo kami persilakan. Siang Pak. Ya silakan Pak Oji, silakan pertanyaannya. Saya dari alumni ITNY Pak, tahun 2018. Saya ingin menanyakan, coba tolong dong Pak di slide gambar diagram kayak heat helium tadi Pak ya. Ya monggo Pak Agus.
diagram Hansen-William. Hansen-William ya. 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 Oke, silakan pertanyaannya apa? Tadi untuk kecepatannya ini kan Pak, maksimal itu 2. Berarti kalau kita bisa melebihi Pak, melebihi menjadi 3 meter per second, maka semakin kecil juga diameter dari si pipanya tersebut Pak. Lalu pertanyaannya, apakah spesifikasinya malah semakin tinggi atau semakin rendah Pak? Untuk pompa transfernya tersebut. Terima kasih Pak Jayatun. Oke, silakan. langsung Pak Wartono ya. Langsung saja ya. Baik, terima kasih Mas Oji, alumni ini ya. Iya betul Pak. Kalau kita memperkecil pipa, itu kecepatan rata-rata aliran pasti lebih tinggi. Nah, itu akibatnya nanti selain head kecepatan atau kerugian akibat kecepatan juga semakin tinggi karena itu fungsi kuadrat, juga head gesekannya juga akan semakin tinggi. Sebenarnya formula Hansen-William ini juga fungsi kuadrat atau kuadrat kecepatan. Cuma kemudian Hansen-William itu menyederhanakan atau mengeluarkan kesaktiannya gitu. Rumus dia itu kemudian dituangkan dalam sebuah diagram yang sangat gampang dibaca. Jadi kalau pipanya diameternya dikecilkan, pasti gesekannya akan jauh lebih besar. Dan head yang dibutuhkan pompa juga lebih besar. Demikian Mas Oji. Oh, ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Oji pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lain raise hand dulu supaya mic-nya bisa di-unmute atau bisa diaktifkan begitu ya. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Dari Pak Darmawan, monggo silakan. Selamat siang Pak. Mas Ega Pratama, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Ega Pratama, mau menanyakan Pak. Tadi di soal terakhir kan ada pembulatan head discharge. Nah, untuk pembulatannya tersebut, apakah ada ketentuan pembulatannya Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ega ya. Jadi dibulatkan begitu ya. Ini spesifik jawaban mahasiswa. Ya. Bulatannya gimana? Kebetulan kalau di lapangan itu apa bedanya 43 meter dan 44 meter? 1 meter dibagi 40 itu kan hanya 2,5%. Jadi perbedaannya nggak gitu banyak. Tidak ada ketentuan di dalam pembulatan. Yang penting ketika kita membulatkan itu dibulatkan ke atasnya. Begitu Mas Ega ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Pratama. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Mas Ega Pratama. Monggo yang lain kami persilahkan. Pak, mau izin bertanya. Mas Maulana Akbar, silakan. Sebelumnya terima kasih nih Pak Agus atas penjelasannya. Saya ingin bertanya Pak Agus Jayatun, diagram ini tuh dikhususkan untuk liquid yang berbasis seperti air atau bisa jadi bahan-bahan kimia itu seperti bahan-bahan kayak oli atau minyak gitu juga atau gimana Pak? Terima kasih. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Saudara Maulana Akbar. Jadi ini hanya untuk air. Jadi seperti tadi, plumbing itu adalah sistem penyediaan air bersih. Jadi diagram ini jangan digunakan untuk zat cair selain air. Kalau selain air, nanti kita pakai metodenya Darcy-Weisbach, memakai diagram ini. Mungkin lain kali kita bahas. Begitu, terima kasih Mas Maulana. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih
Monggo yang lain silakan untuk sesi berikutnya ya. Termin kedua akan saya buka 3 pertanyaan lagi untuk 3 penanya. Tadi sudah dari Mas Oci, Mas Iga, dan Mas Maulana Akbar. Untuk termin Ini yang Fakultas Teknik Industri kan teh? ya silakan. Monggo silakan. Selamat siang, Pak. Mas Agung. Iya, Pak. Ya, silakan. Pak Nugroho mau bertanya ke Pak Jayatun. Ya. Untuk dalam dunia perpipaan ya, Pak ya. Berapa metode saja sih, Pak, yang bisa digunakan? Ini kan metode William. Apakah ada metode-metode yang lain selain metode yang topik ini metode William? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Saudara Agung. Jadi untuk menghitung ini ada 2 metode besar, yakni metode Hazen-William yang sudah kita diskusikan dan metode Darcy-Weisbach. Untuk William ini untuk air sakti, ya memang pas, gampang. Tapi kalau untuk fluida atau zat cair yang viskositasnya lebih dari 1 cm itu sebaiknya memakai Darcy-Weisbach. Jadi ada 2 metode, Hazen-William dan Darcy-Weisbach. Air juga bisa dihitung dengan metode Darcy-Weisbach. Hasilnya bagaimana? Hasil perhitungan Darcy-Weisbach itu lebih tepat dibanding Hazen-William. Hazen-William itu hasilnya pasti lebih tinggi. Tapi kalau untuk di lapangan yang gampang pakai Hazen-William karena tinggal pakai grafik thread selesai. Kalau Darcy-Weisbach harus hitung bilangan Reynolds, kemudian fungsi, masuk ke diagram Moody, langkahnya agak panjang. Jadi begitu Mas Agung. Begitu Mas Agung. Mas Iya, Agung Pak. Nugroho dari UNS. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Kami persilahkan untuk termin yang kedua ini saya beri kesempatan penanya yang kedua. Monggo, Mau izin Pak Kartono? Ya, Pak Darmawan, silahkan Pak Iya. Darmawan. Pak Agus nih saya mau tanya ya untuk instalasi yang Bapak sampaikan ini untuk ini ya spesifikasi pompa air masuk ya. Ini yang mau saya tanyakan yang air keluar ini. Ini kan saya baru mengerjakan pipa bangunan 3 lantai ya, rumah sederhana lah. Itu kan pipa outputnya itu kan awalnya hanya ukuran 3/4. Nah, ternyata setelah diganti dengan ukuran 3, ini kok malah tekanannya malah mengecil Pak ya. Nah itu baiknya gimana Pak supaya tekanannya lebih tinggi selain pakai washer loh. Oke, mantukan Pak Agus, tanya itu aja. Oke, terima kasih Pak Darmawan, pertanyaannya sangat menarik, ini langsung di lapangan. Jadi maksudnya pipa output itu pipa dari roof tank masuk ke peralatan plumbing gitu, atau dari pompa? Oke, dari roof tank Pak. Dari roof tank masuk ke peralatan plumbing. Iya. Terus pertama Bapak memakai pipa 3/4. Nah, awalnya seperti itu, Pak. Terus pikiran saya ketika outputnya diganti dengan yang lebih besar, terus kecil lagi, kok tekanannya malah lebih ini Pak ya, malah lebih kecil ya daripada awal itu loh. Baik, kalau semprotan airnya bagaimana? Ya sebenarnya sih normal Pak, cuma kan ketika mencoba ada instalasi air panasnya, jadi kan tekanannya kan biasanya agak kecil loh Pak, karena kan masuknya itu kan jadi masuk ke pemanas itu kan juga outputnya jadi lebih kecil lagi lah. Maksudnya kan ketika saya coba
di atas mesin pemanasnya itu menggunakan pipa yang lebih besar, memakai ukuran 3 in, kok tekanannya malah lebih kecil Pak ya? Mesinnya kan lebih besar Pak ya? Apa mungkin harus memakai ada pelepas udaranya tuh loh. Saya belum coba ini, ada pelepas udaranya ini. Oh iya. Iya. Tadi saya juga mau menanyakan itu ketika Bapak memasang ini. Bapak lihat layar saya? Iya. Ya, ketika kita ya jangan aja yang slide yang rumah tangga ya. Bisa dilihat ini Pak. Nah, yang itu Pak. Ya. Ini ketika Bapak masang ini harus ada ini Mas, pelepas udara. Nah, itu yang belum itu Pak mungkin. Karena kalau nggak ada pelepas udara bisa jadi banyak udara terjebak. Pipa udara kan besar, Bapak ya. Jadi udara yang terjebak di situ banyak. Itu akan menghambat laju aliran. Jadi mohon diberi pipa pelepas udara. Oh, siap. Iya. Di sini langsung di ini Pak. Ya, langsung dieksekusi ya. Oke, siap Pak. Ini makasih loh Pak. Ini pipanya nggak usah gede-gede Pak, tidak usah 3 inci. Oh, setengah yang inci itu kecil Pak. Okay. Ini setengah inci aja, yang penting bolong gitu aja. Ya, betul. Jangan lupa ini dikasih rem ya. Rem jadi supaya tidak ada belalang masuk. Yang penting udara bisa masuk sih. Oke, gitu Pak Darmawan ya. Makasih Pak Gus. Sama-sama. Terima kasih Pak Darmawan. Monggo yang lain, satu penanya lagi untuk termin yang kedua sesi tanya jawab. Kami persilahkan. Monggo. Monggo silakan. Mumpung ada pakarnya di sini ya. Silakan Bapak-bapak yang lain, kami persilahkan, atau mungkin dari. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Gloria, silakan. Selamat siang Pak Agus, mohon izin bertanya ini. Monggo. Ini Pak, untuk yang di rumah tangga ini sistem plumbingnya, seumpama saya di depan katup atau valve-nya ini saya kasih pompa pendorong, apakah perlu juga untuk pelepas udaranya Pak? Terima kasih. Matur nuwun, kalau Pak Agus. Setelah katup itu kasih pendorong itu atau pompa booster ya nggak perlu pelepas udara Mas. Nanti airnya malah muncrat 12. Tapi kalau saudara kasih pelepas udara juga boleh, tapi harus yang tipe ini. Tipe yang ini Mas. Tapi nggak ada gunanya sebenarnya, karena nanti udara di dalam pipa akan didorong oleh air yang punya tekanan kuat langsung keluar. Gitu. Jadi kalau toh Mas Surya pasang yang ini harganya juga tidak murah, ya percuma. Gitu. Jadi kalau setelah valve ini ada pompa, ya nggak usah pakai pelepas udara. Demikian Mas Surya. Terima kasih Pak Jayatun. Terima kasih Mas Gloria. Ini waktunya sepertinya masih ada kurang lebih 7 menit Pak Agus. Apakah bisa dilanjut tanya jawabnya? Monggo silahkan, bahkan sampai sore juga boleh, tidak apa-apa. Sangat bermurah hati nih Pak Agus ini. Ya, monggo Bapak-bapak dari LPJK dan juga mahasiswa ITNJ dan juga mahasiswa baru khususnya ini ya, yang ingin bertanya terkait dengan sistem plumbing untuk rumah tangga. Kami persilahkan untuk termin yang ketiga ini mungkin 3 penanya juga ya. Kami persilahkan. Selamat siang Pak Wartono dan Pak Agus. Saya mau bertanya lagi Pak. Terima kasih. Mas Maulana silakan. Pak Agus bisa minta tolong ke slide yang gambar gedung Pak. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Ini kan kalau dari gambar itu kan kita lihat bahwa tangkinya itu hanya 1 jalur ya Pak itu ya Pak. 1 jalur itu untuk menampung airnya itu. Apa kalau misalkan saya ingin mendesain pipa ini menjadi beberapa cabang itu untuk mencari
kayak heat loss, terus juga apa namanya itu semacam kayak akibat-akibat gesekan dan lainnya itu apakah sama perhitungannya dengan yang Bapak jelaskan atau ada cara lain gitu, Pak? Oke. Baik, terima kasih Saudara Maulana. Maksudnya satu jalur itu yang Saudara maksud dari pompa ini ke ruteng hanya satu jalur gitu? Iya, iya benar Pak. Tapi kalau misalkan ini kan kalau sadar kan itu hanya satu pipa ya Pak. Tapi Ya, tapi saya ingin misalkan pipa saya ingin gitu ya. mendesain beberapa cabang lagi gitu Pak dengan satu pompa gitu. Oh iya ya, baik. Kalau itu yang Saudara desain itu namanya instalasi paralel. Jadi masing-masing dibuat dihitung head-nya dan dijumlahkan. Tetapi penjumlahannya bukan penjumlahan aljabar. Kalau penjumlahan aljabar itu 3 tambah 3 sama dengan 6. Iya. Tapi penjumlahannya bukan penjumlahan aljabar, tapi penjumlahan vektor. Sehingga 3 ditambah 3 bisa jadi hanya sama dengan 4. Nah, untuk menjumlahkan head yang dibutuhkan oleh pompa pada sistem yang paralel, itu masing-masing pipa itu dibuat karakteristiknya. Jadi karakteristik pipa. Kemudian kalau masing-masing sudah dibuat karakteristiknya, maka karakteristiknya digabungkan secara vektor. Sehingga akan ketemu karakteristik gabungan. Dari karakteristik gabungan itu kemudian bisa ditentukan head daripada pompa. Mungkin suatu saat kita diskusikan juga bagaimana kita membuat head atau membentuk head untuk sistem yang paralel. Secara sekilas begitu, Mas. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Maulana. Silakan yang lain yang mau bertanya. Masih ada kesempatan kurang lebih 5 menit ya. Monggo, kami persilahkan. Monggo, silahkan yang mau bertanya. Ini yang terkait sistem penyediaan air bersih untuk rumah tangga. Ini mumpung ada pakarnya, ya. Mumpung ada Pak Agus yang ada keluhan terkait dengan sistem perpipaan, kami persilahkan. Oke, sudah cukup? Atau masih ada yang mau bertanya? Iya, saya tanya Pak. Silakan Mas Septian Dwiki. Ya Pak, nama saya Septian Dwiki Pranatatanus, angkatan 2017. Saya ingin bertanya Pak, kan ini pada sistem pumping ya Pak. Kalau seandainya pada sistem pemadam kebakaran, mana yang lebih efisien? Apakah menggunakan diagram Moody apa menggunakan diagram Hazen-Williams ya Pak? Terima kasih. Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih Mas Septian. Jadi untuk sistem pemadam kebakaran kita bisa pakai dua-duanya. Memang kemudian hasilnya yang tepat kalau kita pakai diagram Moody. Tapi toh Hazen-Williams memberikan hasil yang lebih tinggi sedikit. Jadi di lapangan itu yang penting aman. Jadi kalau mau desain, saya sarankan pakai Hazen-Williams saja. Gampang dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya gampang dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau saudara memang mau sangat tepat teliti, ya pakailah Darcy Wisbach yang menggunakan diagram Moody. Begitu Mas, terima kasih. Baik Pak, Begitu terima Mas kasih. Septian Dwiki ya. Sudah cukup Mas Septian? Iya Pak, Oke. cukup Pak. Baik. Kami persilahkan, sepertinya perlu ditutup dengan
penanya yang Pak Giarto ini ya, Pak Sugiarto, monggo Pak Sugiarto. Oh, Pak Sugiarto live ya, monggo yang lain silakan. Kami persilahkan yang lain. Kurang 1 menit, sepertinya sudah nggak ada lagi yang bertanya. Jadi saya rasa sudah cukup. Tadi ada 3 termin dan total penanya ada 8 penanya, Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya di dalam acara webinar kali ini, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu LPJK Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ikut menyemparakan ya kegiatan webinar teknik mesin yang kedua dari Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Insya Allah nanti acara webinar yang berikutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Saya rasa sudah cukup Bapak yang saya hormati dan juga para mahasiswa yang sudah bergabung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sayatun yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara webinar teknik mesin yang kedua pada pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian informasi kepada Bapak dan Ibu peserta webinar serta para mahasiswa untuk sertifikat kegiatan webinar kali ini nanti akan dikirim lewat email ya, lewat email Bapak Ibu sekalian dan email para mahasiswa sekalian ya. Jangan lupa di daftar presensi sudah dikirimkan ya untuk link presensinya. Ya. Saya rasa Bapak Ibu semua dan para mahasiswa yang bergabung tidak melupakan untuk presensi di acara webinar yang kedua pada kali ini. Sekali lagi kami dari program studi teknik mesin Fakultas Teknologi Industri mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa yang sudah menyemarakkan kegiatan webinar pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Sekali lagi untuk kali ini Bapak Dekan juga mengucapkan salam terima kasih karena beliau tadi sempat bergabung, tapi karena ada kegiatan lain mempersiapkan alat di kegiatan penelitiannya tidak bisa memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kami mewakili fakultas mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya mohonkan kepada para peserta seminar, mari kita beri aplaus kepada Bapak Insinyur Yohanes Agus Sayatun ya untuk kesempatan dari. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri kegiatan seminar pada siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena kita semua telah diberi kesehatan yang terbaik pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Monggo kita persilakan.
Alhamdulillah. Doa selesai. Terima kasih. Saya yang membawakan acara pada siang hari. Mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari LPJK. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilman. Terima kasih. Wah, ini Pak Ilman dari Cilegon ini. Yang sudah Ya. Ya. Bagus. Oke, Pak Gi, terima kasih Pak Gi. Saya kangen dengan Cilegon, Pak Ilman. Ya, Oke, Pak Ilman, gimana kabarnya Cilegon? Sehat Pak, wartaku alhamdulillah. Saya sempat 2 tahun di sana, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih semuanya. Pak Gi, terima kasih. Terima kasih nanti. Pak Darmawan, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya dan mahasiswa. Terima kasih. Oke, saya Ali, Bapak Ibu sekalian, dan juga para mahasiswa ya. Salam sehat selalu. Oke, saya akhiri. Saya Alif ya. Pak Gi, sehat Pak Gi? Alhamdulillah bagus. Wah, ya. Mantap, mantap sekali. Mantap. Ya, terima kasih lah teman-teman. Nggih. Ini saya juga sambil tadi Cak Jani mau bertanya tapi pas jawabannya sudah dijawab sama teman-teman gitu. tadi. Nggih. Oh gitu. Nggih. Luar biasa nih. Ya nanti kalau tanya Pak Gi tinggal WA saya. Ji bagus. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, selamat siang. Selamat siang.